Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. baik. Selamat malam bunda-bunda semuanya. Malam, Mbak. Selamat malam kakak. Kak. Bagaimana kabarnya bunda-bunda pada malam hari ini? Kabar baik. Alhamdulillah, Sehat. kabar baik. Luar biasa. Baik. Alhamdulillah, baik ya bunda. Ya, Selamat bareng. oke baik. Sebelum saya memperkenalkan diri, alangkah baiknya kita berdoa bunda. Ya, berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, ya. Berdoa sudah selesai. Andin izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak Sayang. sayang. Boleh ya bunda-bunda kita saling mengenal. Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Andini. Bunda-bunda di sini boleh panggil saya Kak Andin, Mbak Andin, atau mau panggil nama saja Andin silahkan, monggo. Ya, saya di Siap, sini. Kak. Ya, saya perwakilan dari MCU Bunda-Bunda. Baik. Oke, itu sedikit perkenalan dari Andin. Anggap aja pada malam hari ini saya adalah anaknya bunda-bunda semua. Mungkin di sini ada yang D3 bidan. Andin izin untuk memanggilnya bunda-bunda ya. Oke, baik. Izin, apakah Bu Dokter Rizka sudah hadir? Sepertinya Ibu Dokter Rizka yang akan mengisi webinar pada malam hari ini belum hadir, Bunda-Bunda. Boleh nih, Andin sambil menunggu dosennya bergabung. Ya, boleh Andin tahu Bunda-Bunda dari mana aja ini? Dari Aceh. Wah, dari Aceh ya. Gimana Dari nih Bunda-Bunda? Ambon. Dari Ambon. Ya, jauh-jauh sekali ya. Dari Medan. Jawa Oh, Dari Barat. dari Kepulauan Dari Sangihe, Sulawesi. Sumatera. Cirebon. Dari Riau. Dari baik. Magelang. Baik. Palembang. Dari Jambi. Baik. Papua. Oh, ada yang dari Papua juga yang ikut hadir. Oke, banyak sekali beragam ya. Ada yang dari Medan, Bali, Ambon, Kepulauan Riau. Yang di Pulau Jawa juga hadir di sini. Wah, pada semangat sekali ini untuk memperjuangkan kompeten ya. Oke, Andin izin untuk lihat. Izin Ibu Rizka, apakah sudah hadir Ibu Dokter? Baik. Kalau tadi saya dengar ada yang dari Papua ya. Sekarang jam berapa di Papua, Bunda? Siapa ini tadi yang dari Papua? Kalau di Medan sudah jam berapa sekarang, Bunda? 1919. 19.19. Oke, siap. Di Papua 21.20. Wah, sudah jam 21 tapi Bunda masih semangat untuk mengikuti Halo. webinar ya. Oke. Ya, Kalau Bunda-bunda harap ditunggu sebentar ya. Oh, ada yang dari Kupang. Ya, di Kupang sekarang jam berapa, Bunda Novi? Jam 8.20. Jam 8.20. Baik, selisih 1 jam ya. Ya, Kak. Baik, ya. Oke, walau terhalang
oleh selisih waktu, tapi kita tetap semangat pada malam hari ini ya. Baik, apakah Ibu Dokter Rizka sudah hadir di dalam Zoom? Oke, Bunda-Bunda, sambil menunggu ya pengisi acara pada malam hari ini bergabung, ya, ditunggu sebentar nggih, Bapak Ibu. Oh, ada yang dari Kalimantan Barat juga. Saya kemarin habis dari sana, ya, Kak Paramita. Dari Poltekkes ya, Kak? Iya dari Poltekkes Ambon, Kak. Nanti Baik. ya ini Oncopi bawa uang dengan ojek. Oke, mohon ditunggu sebentar ya, Bunda-bunda semuanya. Oke, terlihat banyak sekali yang on kamera ya. Semoga bisa on kamera terus sampai di akhir acara webinar ini. Mana belum ibu baterai lo, jangan telepon saya. Barang dokter belum mas. Oh, Kak Paramita dari Akademi Kebidanan Singkawang ya. Apotek Anas, Pilar, Apotek Anas. Dong ada tunggu itu. Onco bilang Apotek Anas ya, Anas. Pilar. Ya. Ada yang sedang mengerjakan tugas juga ini, Bunda Irna ya. Atau sedang menulis resep obat nih, Bunda. Sambil piket, Mbak. Oh, sambil piket, silahkan Ibu. Tetap tetap ikut Zoom ya, Bu ya. Tetap ikut webinar walaupun sambil piket, ya. Ayo Kak, dimulai Kak. Eh, oke, mohon ditunggu sebentar ya Bunda-Bunda karena yang mengisi acara belum hadir di dalam Zoom nih, ya. Dari pihak kami sedang menghubungi ya. Jadi dimohon untuk tetap di dalam di dalam Zoom ya, Bunda-bunda. Ya.
Besok mau berenang nggak, Kak? Mau berenang nggak besok? Oke, bunda-bunda masih pada semangat gak nih pada malam hari ini? Masih. Oke, masih ya. Oke, Nah, sebentar lagi lagi. Bu Dokter Rizka akan segera hadir. Semangat Kak, oke baik. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu Dokter Rizka. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Bu Dokter Rizka. Saya mewakili tim MCU dan juga para peserta pada malam hari ini sudah meluangkan waktunya. Semoga menjadi nilai amal kebaikan untuk Ibu dan kita pada malam hari ini bisa melaksanakan kegiatan yang bermanfaat. Oke, kalau begitu seperti itu mungkin Bu Dokter kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nih Bu, boleh perkenalkan Ibu namanya siapa, kemudian dari mana? Boleh perkenalan Bu, Oke, silahkan. terima kasih Mbak Andini. Oke, Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam maaf terlambat warahmatullahi masuk wabarakatuh. Zoom. Ya. Tadi ada sedikit kendala teknis. Mungkin saya izin memperkenalkan diri ya, ibu-ibu semuanya. Bagi yang belum pernah ketemu saya di Zoom, ya. Eh, Nama saya Rizka, bisa dipanggil Bidan Rizka. Saat ini saya di MCU itu sudah dari MCU berdiri ya, jadi udah cukup mengenal MCU udah cukup lama gitu. Jadi uh, untuk malam hari ini, alhamdulillah kembali bersama teman-teman MCU dan juga ibu-ibu semuanya nantinya kita bisa diskusi bareng ya, ibu-ibu ya. Jadi kita nanti uh, kalau kemarin questnya kita ada 5 soal gitu ya, dan nanti mungkin sebelumnya akan ada sedikit tips and trick gitu ya, gitu ya. Ya nanti ibu-ibu bisa lebih siap dalam menghadapi uji kompetensi nasional. Oke, perkenalan singkat dari saya. Ya, saya sekarang domisilinya di Solo dan saat ini selain mengajar, saya juga aktif dalam meneliti dan juga praktik bidan, tapi sekarang ke prenatal yoga. Ini bisa minta tolong screen kan Mbak? oke baik. Terima kasih banyak Ibu. Salam kenal Ibu Dokter. Ya, mungkin ibu-ibu di sini sambil absen gitu ya, sambil kita kenalan dari mana aja nih di kolom chat bisa dituliskan ibu siapa, dari mana gitu ya, aslinya dari provinsi apa atau kota mana. Nah, ini yang belum apa mic-nya belum dimatikan, mungkin bisa sambil dimatikan ya. Jadi supaya suara saya nanti bisa lebih clear. Oke, wah dari Kalimantan Tengah, ada dari Aceh, luar biasa. Ada dari Jambi, ada dari Medan, luar biasa. Ada yang dari Maluku, wah,
Ini kayaknya seluruh Indonesia nggak Assalamualaikum. itu ya, Mbak Waalaikumsalam. Mbak Andi ini ya. Iya, Bu. Little Indonesia nih. Seluruh Iya, Indonesia Ibu ada yang dari bergabung. Jawa nggak nih? Malah kayaknya belum ada nih. Oh, Tegal ini ada. Dari Tegal, iya Ibu. Ada yang dari Solo nggak nih? Saya Jangan-jangan Bu juga dari Solo. Bandung, Kendal. Oke, luar biasa ya semangatnya. Denpasar ini di Papua, berarti Maluku, Papua tadi udah jam 9 ya. Sana luar biasa ya. Ibu-ibu masih semangat. Di Wita juga udah jam 8. Oke, kita lanjut ini ya, lanjut aja slide berikutnya, Mbak. Oke, Ibu. Oke, Andin, sambil kenalan-kenalan juga ini ya. Mungkin saya baik. juga akan menyampaikan ya kira-kira Sebagai ibu-ibu di sini mungkin pertanyaan yang kedua ya, selain tadi dari mana asalnya. Apakah sudah pernah mengikuti uji kompetensi nasional bidan? Baik itu kalau sekarang di profesi berarti di profesi gitu ya. Kalau D3 berarti D3 dulu gitu. Apakah sudah punya gambaran kita kira-kira uji kompetensi itu seperti apa sih gambarannya? Belum mungkin bisa sebutkan sudah atau belum ya? Sudah pernah atau belum pernah, Bu? Oh, belum. Ada yang belum, Ibu. Dari Aceh. Ya, Oke, Bapak. oke. Kebanyakan yang belum ya, Ibu ya. Oh, belum. Nah, ada yang sudah pernah. Tadi udah tagih uang lampu. Oke, Mbak Andini itu ada yang request katanya di mute dulu yang lain gitu biar suaranya lebih clear. Nah, bilang tuh saya bayar uang lampu kah? Kita naik lah, kita bakal di atas. Tiap belum tagih orang kah? Ya, jadi kalau belum berarti mungkin di slide berikutnya Mbak Andini kita bisa belajar nih bagaimana tips and trick dalam menjawab soal uji kompetensi. Oke, baik, Oke, bisa Ibu. Mbak Andini Oke. ke slide berikutnya. Oke, baik. Sebelum ke slide berikutnya, Ibu, Andin izin menjelaskan untuk ya peraturan mungkin ya. Ya, peraturan pada saat ditampilkan soalnya nanti. Jadi nanti kita akan membahas soal-soal uji kompetensi bunda-bunda semua. Nanti akan ditampilkan soal dan bunda-bunda akan diberikan waktu 1 menit untuk pengerjaannya. Nah, setelah 1 menit selesai, bunda-bunda semua boleh untuk meramaikan kolom chatnya. Nanti pada saat 1 menit berjalan, Andin izin untuk mematikan kolom chatnya. Seperti itu ya bunda-bunda. Oke, apakah sudah jelas? Oke, Kak. Oke. Oke, Bu Dokter Rizka, Andin izin untuk ke slide berikutnya ya, Ibu. Bagaimana, Ibu Dokter? Dokter? Ibu Dokter Rizka? Ibu Dokter Rizka, apakah suara Andin terdengar, Ibu? Oke, baik. Iya. Baik, Bunda Tika, nanti akan Andin seperti itu. Ya, baik Bunda. Bunda-bunda, apakah sudah siap nih untuk di soal yang pertama, Bunda? Bentar ya. Oke, Insya Allah siap, baik. Oke, mungkin sebelum soal pertama kita ke slide sebelum soal Mbak. Jadi di situ ada kisi-kisi dan tips ya. Nanti supaya ibu-ibu di sini yang hadir itu bisa apa namanya? Bisa menyimak gitu. Bisa ke Baik, slide berikutnya Mbak Andini. oke baik. Ibu, ini Ibu, izin apakah ini Ibu Dokter? Ya, oke. Jadi di sini saya ingin apa ya? Mungkin lebih ke memberikan tips gitu ya terkait kunci sukses UKOM. Mungkin di slide yang sebelumnya dulu Mbak.
Saya agak delay ya ibunya. Sudah, Ibu. Slide yang tadi yang kiat sukses. Ini Ibu Sinyalnya agak. Dokter. Nah, oke. Ya. Jadi ibu-ibu di sini bahwa soal UKOM itu adalah soal yang 180 soal ya. Jadi jumlahnya 180 soal yang harus dikerjakan dalam 180 menit. Jadi di sini nanti kita akan belajar bagaimana caranya supaya ibu-ibu ini saat mengerjakan UKOM itu fokus pada kata kunci soal dan kata kunci pertanyaannya. Jadi kita lihat dulu pertanyaannya ya. Pertanyaannya apa gitu, kata kuncinya akan menanyakan tentang apa gitu. Nah, baru nanti kita balik ke soalnya gitu. Soalnya nanti kita cari benang merah atau kata kuncinya. Nah, setelah itu baru kita pilih opsi yang sesuai atau yang paling tepat. Terus untuk memilih opsi pun juga kita lihat gitu yang termasuk kewenangan bidan. Jadi kalau walaupun itu opsinya sebetulnya benar tapi bukan kewenangan kita, itu juga tidak tepat gitu ya, kurang tepat. Nah, di sini Ibu lihat ya di sini ada kisi-kisi. Nah, kisi-kisi yang ada di sini tuh kisi-kisi untuk UKOM D3 ya. Jadi kita bahas dulu yang UKOM D3. Ini ada beberapa ini ya, beberapa domain ya. Ada domain tentang area kompetensi bidan. Yang paling banyak keluar adalah soal tentang keterampilan klinis, kemudian landasan ilmiah. Itu porsinya lebih besar ya. Tapi juga ada domain lain yang ibu-ibu perlu pelajari juga. Kemudian soal kognitif, psikomotor itu paling banyak ya di soal UKOM. Kognitif itu kayak apa? Misalnya kayak soal-soal yang arahnya adalah ke teori. Kalau psikomotor itu yang arahnya praktik. Jadi misalnya soal-soal tentang asuhan, tindakan, penata laksanaan. Nah, itu masuknya banyak ya soalnya. Kemudian untuk siklusnya itu ada tentang kehamilan, kemudian bersalin dan nifas. Ya, walaupun ada siklus yang lain juga yang keluar ya, tapi yang paling banyak adalah soal-soal tentang itu. Nah, yang lain adalah terkait lingkup praktik, yaitu di fisiologis atau normal. Ya, karena memang bidan itu kewenangannya adalah pada soal atau kewenangan kita yang fisiologis ya, ibu-ibu. Jadi, soal-soal yang muncul juga berkaitan dengan yang sesuai kewenangan kita. Kemudian manajemen dan asuhan ya, manajemen asuhan ini semuanya ada. Jadi soal dari mulai pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Sasaran ini yang paling banyak adalah tentang soal individu, misalnya seperti seorang perempuan gitu ya, soal-soal yang dia memang fokus pada klien atau pasien. Nah, kemudian di setting pelayanan ini ada yang tentang komunitas ya, soal komunitas, kemudian soal klinik atau yang unit settingnya adalah di PMB, puskesmas gitu. Rumah sakit juga ada walaupun tidak sebanyak yang soal dengan setting lokasi yang lain. Kita lanjut Mbak Andin ke slide berikutnya Mbak. Baik, Ibu. Kita lanjut. Sudah terlihat, Ibu Dokter? Oke, ke slide berikutnya Mbak Andin. Sudah. Ya, jadi kisi-kisi untuk yang profesi bidan ini berbeda dengan yang D3 tadi ya, ibu-ibu ya. Jadi kita kalau yang tadi yang tidak ada di D3 tapi ada di profesi bidan itu adalah tinjauan ketiga yaitu sifat soal. Jadi di soal profesi ini banyak ya ibu-ibu yang dari profesi ya. Jadi nanti akan banyak menemukan soal tentang analisis penalaran. Ya, jadi soalnya jangan kaget nanti kalau kok ini ya saya tuh merasa jawabannya benar tapi kok ternyata bukan itu jawabannya. Oh, ternyata analisisnya mendalam gitu ya. Analisisnya harus lebih mendalam dan perlu apa namanya? Perlu
penalaran lebih dalam lagi gitu untuk menjawab soal. Jadi tidak langsung ketemu jawabannya. Nah, kalau soal recalling itu soal-soal yang langsung ketemu jawabannya. Contoh misalnya menanyakan diagnosis. Nah, kita bisa mencari dari kata kunci, hasil pemeriksaan, hasil anamnesis. Nah, langsung ketemu jawabannya tuh kayak gitu. Jadi soal-soal teoritis kayak gitu. Tapi kalau soal penalaran itu lebih atau reasoning ya itu lebih membutuhkan pendalaman analisis gitu. Jadi soal-soalnya lebih ke manajemen, asuhan, ya penata laksanaan, kemudian yang sifatnya itu misalnya kata kuncinya nggak langsung ketemu di situ ya, nggak langsung muncul di situ, tapi kita perlu menganalisis dulu, baru ketemu kata kuncinya, baru bisa menjawab soalnya seperti itu. Nah, yang lain sebetulnya hampir sama dengan D3 ya. Jadi memang secara komposisi soal, memang soal-soal kehamilan, persalinan, nifas ini mendominasi gitu ya. Tapi juga kita perlu tidak mengabaikan soal yang lain. Jadi perlu juga mempelajari soal-soal siklus lain, soal-soal tentang area kompetensi lainnya, ya. Tapi kalau kalau terkait apa profesi, soal profesi itu memang lebih banyak ke keterampilan klinis, landasan ilmiah, manajemen asuhan, ya, soal komunitas. Nah, itu nanti lebih dipelajari lagi. Soal-soal etik kewenangan bidan juga, karena sifat dari bidan profesi adalah bidan yang manajerial, ya Bu ya, gitu. Jadi memang soal-soal tentang manajemen asuhan ini nanti akan lebih banyak keluar. Lanjut Mbak Andin ke slide berikutnya. Baik, Ibu Dokter. Sudah Oh, terlihat, Ibu? ya, sudah. Nah, jadi untuk tinjauan berikutnya adalah tinjauan jenis kasus ya. Jenis kasus ini lebih banyak soal fisiologis atau normal. Jadi sama seperti soal D3 tadi, kewenangan kita adalah pada fisiologis, tapi juga karena kita bidan profesi, jadi soal yang arahnya ke deteksi dini komplikasi, jadi ke penanganan awal itu juga ini ya, juga ada gitu ya. Jadi soal-soal yang apa di situ patologi, tapi kita memiliki peran misalnya sebagai leader dalam PMB, misalnya harus bagaimana nih, merujukkah atau kolaborasi atau bagaimana. Nah itu nanti akan terlihat perbedaan soalnya dengan D3. Kalau D3 itu langsung ke arah psikomotor gitu ya, tapi kalau profesi itu lebih ke arah manajerial gitu ya atau pengelolaan. Kemudian tinjauan dan proses asuhan ini kaitannya dengan pengajian, diagnosis masalah dan perencanaan serta evaluasi. Terus sasaran praktik ini lebih banyak ke individu ya. Jadi kayak seorang pasien, seorang perempuan, keluarga dan masyarakat juga ada tapi tidak sebanyak individu. Terus setting lokasinya itu lebih banyak di klinik, puskesmas, PMB ya, walaupun rumah sakit juga ada, komunitas juga ada gitu. Jadi perlu mempelajari semua memang ya, walaupun kita tahu kisi-kisinya, cuman kita jangan hanya terfokus pada satu yang paling banyak saja, tapi kita juga belajar bagaimana caranya nanti untuk menjawab soal-soal dengan tipikal, ya, tipikal masing-masing. Nah, pada webinar kali ini, saya tidak akan banyak membahas soal tentang kasus individu atau klinis. Kenapa saya tidak membahas itu? Karena saya yakin ibu-ibu sudah banyak terulas tentang soal-soal klinis, gitu, baik dari bimbel maupun dari buku. Tapi saya yakin sekali bahwa ibu-ibu di sini belum banyak terpapar soal komunitas. Padahal di UKOM sebelum-sebelumnya soal komunitas ini, terutama profesi ya, untuk bidang profesi, ini cukup banyak soal yang keluar gitu. Terlihat jawabannya terlihat mudah, tapi ternyata pada saat dicocokkan gitu, pada saat tryout kan ada kunci jawabannya ya. Saat dicocokkan ternyata kok jawabannya salah gitu, padahal kayaknya mudah nih. Terus ketika mau menjawab kok jawabannya mau mirip-mirip gitu ya. Nah, kita akan belajar bagaimana supaya ibu-ibu tidak terkecoh lagi. Kita lanjut Mbak Andin ke slide berikutnya. Baik, Ibu. Baik, bunda-bunda semuanya. Soal pertama sudah Oke, ibu-ibu sudah siap nih untuk ke soal berikutnya.
Ya, udah tampak ya. Soal Ada pertama tampak. ini ditanyakan asuhan yang paling tepat ya. Jadi di sini soalnya tentang soal komunitas ditandai dengan seorang bidan, gitu ya. Yang seorang bidan ini dia di sebuah SMA, kemudian ada benang merah sebetulnya kasusnya. Jadi yang perlu ibu-ibu cari adalah kata kunci sebetulnya kasus utama atau masalah utama dalam soal ini ya, itu apa. Nah, baru nanti dicari akar penyebab masalahnya itu. Nah, itulah yang menjadi intervensi. Itu kalau di soal komunitas gitu ya. Jadi bukan masalahnya langsung gitu, tapi justru akar masalahnya. Nah, silakan ibu-ibu bisa dikerjakan dulu waktunya 40 detik. Baik, Bunda-Bunda. Waktunya Adin hitung 1 menit dari sekarang. Oke, sudah banyak yang menjawab ya, Ibu Dokter. Oke, sepakat jawabannya hanya satu option jawaban. Oh, ada juga yang jawab A. Baik, ada juga yang jawab D ya. Oke, baik. Bunda-bunda, di soal yang pertama, apakah bunda-bunda ada yang ingin memberikan tanggapan? Boleh untuk di raise hand dan juga nyalakan mikrofonnya. Andin akan buka sesi memberikan pendapat pada soal nomor 1. Bagaimana bunda-bunda? Apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya terkait jawabannya? Boleh di raise hand terlebih dahulu. Mungkin, oh baik, ada. Silahkan Bunda, Bunda Mei Pince untuk Ya, memberikan pendapatnya. selamat malam Kakak. Selamat malam Bunda. Ya, baik saya akan mencoba menjawab untuk soal nomor 1 di sini. Masalahnya ada remaja putri yang mengalami anemia ringan. Penyebab anemia ringan ini karena sebagian besar siswa perempuan ini menjalani diet sehingga eh, dapat mengurangi asumsi-asumsi makanan yang untuk tubuhnya, untuk tubuh si remaja putri ini remantri. Jadi untuk yang harus dilakukan kita sebagai seorang bidan, yang pertama yaitu melakukan penyuluhan tentang diet sehat untuk remaja. Jadi untuk remaja putri ini jawabannya untuk remaja putri sebaiknya untuk dietnya ini dibatasi karena masih dalam proses pertumbuhan, apalagi masa-masa masa-masa haid ya. Jadi untuk hal yang pertama kita melakukan penyuluhan tentang diet sehat untuk remaja, kemudian yang kedua memberikan tablet FE. Terima kasih, Kakak. Baik, terima kasih Bunda sudah memberikan pendapatnya. Baik, Ibu Dokter Rizka, kita lanjut ke pembahasannya ya Bunda. Ya, Bu Dokter. Oke. Ya, untuk di soal yang pertama, jawaban yang tepat adalah yang E. Ya, selamat buat bunda-bunda yang benar jawabnya. Yang masih salah, jangan berkecil hati. Baik, Ibu Dokter Rizka. Oke, kita lanjut ya. Untuk soal pertama ini jawabannya ya. Lakukan penyuluhan tentang diet sehat untuk remaja. Jadi kata kuncinya adalah 100% remaja, 100%, 50% remaja anemia ringan, kemudian akar masalahnya karena diet yang tidak sehat dan bidan sebagai pendidik. Nah, jadi karena ada apa namanya kata kunci yang utama tadi sebagai pendidik, kita
melakukan penyuluhan ini dengan apa tujuan kita bisa meningkatkan pengetahuan ya. Jadi pendidik itu kan outcome-nya itu adalah peningkatan pengetahuan atau pemahaman. Jadi kegiatan yang dilakukan adalah yang sesuai dengan peningkatan pengetahuan, yaitu memberikan penyuluhan. Sebetulnya kalau di opsi yang lain tidak salah ya Bapak Ibu-ibu ya, karena opsi yang lain pun juga bisa dilakukan, tapi kita fokus pada tujuan atau peran bidan sebagai pendidik itu sendiri gitu. Semoga bisa dimengerti ya penjelasannya ya. Kita lanjut ke Wah, soal kedua, Mbak Andin. baik, terima kasih Ibu Dokter Rizka. Kita lanjut ya Bunda-Bunda ke soal nomor 2. Baik. Nah, ini untuk option yang salahnya Bunda-Bunda semua. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Silahkan Bunda-Bunda 1 menit dimulai dari sekarang. Andin izin untuk mematikan kolom chatnya ya Bunda-Bunda. Baik, waktunya tersisa 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silahkan Bunda-Bunda dan teman-teman yang lain. Oke, terlihat banyak yang menjawab C ya, Ibu Dokter. Oke, mungkin kita lanjut ke pembahasannya Ibu Dokter Rizka. Oke, untuk jawaban yang tepat di soal nomor 2 adalah yang Yang E. C ya. Ya, jadi yang C yaitu konseling fisiologis masa pralansia. Jadi di sini ibu-ibu kayaknya kebalik. Yang E, yang E maaf ya. Yang E ya ibu-ibu ya. Kalau ini banyak yang C jawabannya, tapi jawaban yang tepat adalah diskusi kelompok terarah. Jadi kenapa? Karena di sini kata kuncinya adalah sudah mendapatkan surat perizinan, ya. Kemudian sakit berhubungan seksual, cemas, sulit tidur dan termasuk dalam pralansia. Nah, kalau kita lihat di sini memang di komunitas itu tidak tidak apa ya, tidak hanya masalah masalah ini aja masalah klien gitu, tapi masalahnya itu adalah masalah seluruh di komunitas itu gitu. Jadi di komunitas itu apa sih? Oh ternyata ini banyaknya tentang pralansia. Terus pasangan-pasangan pralansia ini, terutama wanita premenopause, itu memang mengalami gejala-gejala tadi. Nah, jadi kita perlu uh, sebelum kita melakukan intervensi apa yang sesuai, nah kita perlu setelah apa ya hasil analisisnya itu ada, terus kita cari tuh akar masalahnya apa, sudah ketemu, nah baru kita diskusikan. Nah, yang kita biasa sebutnya adalah MMD ya, musyawarah masyarakat desa. Nah, setelah itu baru nanti intervensi-intervensinya termasuk yang C ya, itu di apa namanya? Ditentukan dari hasil musyawarah masyarakat desa tersebut. Jadi bukan kita langsung yang menentukan ibu-ibu, karena di soal komunitas ini intervensi yang dilakukan sebaiknya sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat gitu ya. Jadi bukan dari bidannya. Oke, jadi itu ya teman-teman lagi ibu-ibu semuanya ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kita melakukan diskusi dulu, baru kita lakukan intervensi sesuai dengan hasil diskusinya. Oke, kita lanjut Mbak Andin ke soal ketiga. Baik, Ibu Dokter. Bunda-Bunda, kita lanjut ke soal nomor 3 ya Bunda-Bunda. Masih pada semangat atau tidak nih? Boleh nih diramaikan kolom chatnya yang masih pada semangat? Oh, semangat. Bunda, nanti akan dikirimkan ya Bunda rekaman video
rekaman Zoom pada malam hari ini. Jadi nanti boleh ditonton ulang ya untuk melihat soalnya. Begitu ya Bunda. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, ini untuk pembahasan optionnya salah yang mau di screenshot Bunda-Bunda silahkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Silahkan Bunda-Bunda. 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktunya tersisa 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan Bunda-Bunda untuk memberikan option terbaiknya di kolom chat. Baik, di sini banyak sekali yang menjawab option B. Ya, ada juga yang E. Baik, baik Ibu Dokter Rizka, boleh kita lanjut ke pembahasannya? Nggih, Bu? Oke, Oke, untuk kita soal nomor 3, jawaban yang tepat adalah yang B. ya, gimana kira-kira Ibu? Jadi di sini yang ditanyakan adalah manajemen langkah awal ya. Oke, jawabannya adalah B, analisis penyebab permasalahan. Kenapa analisis penyebab permasalahan? Karena kata kuncinya ini sudah ada hasil survei, ya, hasil survei atau hasil eh, studi dokumen ya, karena sudah ada kayak jumlah total akseptor itu berapa, targetnya berapa, kemudian menurun. Nah, berarti kan sudah ada analisis dari studi dokumen itu. Nah, cuman yang belum ada adalah terkait analisis penyebabnya. Kenapa ada ini ya, ada cakupan yang menurun kayak gitu-gitu, lalu targetnya tidak sesuai. Nah, itu perlu dilihat penyebabnya apa. Jadi supaya kita bisa menentukan nanti ketika melakukan intervensi ya atau asuhan itu sesuai dengan apa yang diinikan penyebabnya gitu. Jadi kita perlu tahu dulu yang B ya sebelum kita ke yang lainnya. Oke, lanjut Mbak Andi. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter Rizka atas pembahasan soal nomor 3. Oke, kalau begitu Ibu Dokter Andin izin kita mau ngobrol sebentar-sebentar refreshing karena masih ada soal kembali ya. Andin izin untuk stop screen terlebih dahulu ya. Andin mau lihat nih wajah cantik Bunda-bunda pada malam hari ini. Boleh Bunda dinyalakan kameranya? Terima kasih Bunda-bunda yang sudah menyalakan. Gimana Bunda-bunda yang lain? Ah, terlihat cukup banyak yang menyalakan ya. Oke, ya. Kita buka suaranya. Apakah masih hadir di depan? Oke, masih hadir di depan laptop dan juga HP. Boleh nih. Hadir. 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 Masih, Mbak. Oke, Hadir. baik. Masih pada semangat nggak nih Bunda-bunda untuk Masih belajar? Masih semangat. Masih ya. Semangat. Oke, Bunda-bunda, apakah masih mau lanjut ya mengerjakan soal berikutnya? Lanjut. Lanjut Kak. Mbak. Lanjut ya, oke. Coba Bun, Andin mau lihat dari 3 soal yang tadi sudah diberikan, ini baru 3 soal, masih ada lagi soal-soal berikutnya. Dan dari 3 soal, bunda-bunda benar berapa nih? Boleh
Boleh dituliskan di Benar kolom dua. komentar. Satu. Benar satu. Ada yang benar Dua. Cuman ada yang tadi benar satu. tiganya itu salah. Benar. Baik. Oke, Mas. Oke. Oke, Bunda-bunda. Ya. Baik. Baik, Bunda. Ya. Bunda-bunda izin. UKOM akan diadakan kembali pada tahun 2025. Ya. Tahun 2025. Dan 2025 tinggal sebentar lagi, Bunda-bunda. Ya, sudah di depan mata. Tinggal hitungan berapa hari saja, berapa jam saja sudah pergantian tahun ke tahun 2025. Dan Andin sudah mendengar sedikit ya, sedikit informasi desas-desus ya, Bunda-bunda, informasi burung bahwa UKOM tahun ini akan dimajukan ya. Izin Bunda-bunda, walau sedengar Andin memang UKOM setiap tahunnya selalu maju, tapi saya tidak tahu Bunda-bunda semua ya, akan UKOM di periode apa ya. Dan Andin izin ya, Bunda-bunda, Andin izin bertanya. Andin izin bertanya untuk ya, Bunda-bunda sudah tahu belum kapan UKOM-nya, Bunda-bunda? Maret. Baik, ada yang Maret. Ada yang bulan Februari, berarti tinggal 1 bulan lagi untuk fokus belajar ya, Bunda ya. Oke. Baik, ada yang bulan Oktober juga. Ada yang belum tahu ya. Karena Bunda-bunda, yang terpenting adalah bila Bunda-bunda ingin kompeten, Bunda-bunda harus segera melakukan persiapan ya, harus melakukan persiapan. Yes. Belum tentu ya, kalau Bunda-bunda mengikuti persiapan belum tentu Bunda-bunda kompeten. Tapi kita sudah harus punya persiapan. Kalau Bunda-bunda tidak ada persiapan, Bunda-bunda gimana mau kompeten? Maka dari itu kita harus Dingin ya, deh. belajar mulai dari sekarang ya. Karena jika Bunda-bunda lulus, yang bangga bukan hanya diri Bunda sendiri, tetapi suami Bunda-bunda ya, atau anaknya Bunda-bunda ya. Bapak Ibu dari Bunda-bunda semua akan bangga, keluarga besar semua akan bangga jika Bunda-bunda semua kompeten ya, bisa wisuda, bisa datang ke wisuda Bunda-bunda semua ya. Nah, Bunda-bunda, sebaliknya jika Bunda-bunda tidak kompeten, bagaimana ya? Pasti suami Bunda kecewa ya. Suami Bunda kecewa, anaknya Bunda-bunda juga kecewa, dan keluarga besar juga kecewa. Jadi bawaannya hari-hari akan lemas ketika Bunda-bunda tidak kompeten. Maka dari itu kita wajib belajar mulai dari sekarang ya. Bunda-bunda, saya salut sama Bunda-bunda semua ya. Karena saya bangga dan saya insecure. Kenapa Mbak Andin insecure? Karena ya pada usia Bunda-bunda semua sekarang ini, Bunda-bunda masih semangat belajar ya. Saya belum tentu umur 30 atau 40 tahun masih semangat belajar kayak Bunda-bunda semua. Tapi di sini Bunda-bunda masih semangat belajar untuk mendapatkan predikat kompeten ya. Oke. Ya, anggap aja pada malam hari ini saya anaknya Bunda-bunda semua. Mungkin anaknya Bunda-bunda sibuk di rantau, ya, sibuk dengan keluarganya, ya. Sibuk dengan keluarganya, maka dari itu di sini saya mau bantu mengingatkan bahwa UKOM-nya Bunda-bunda akan hadir di tahun 2025. Bunda-bunda semua akan UKOM di tahun 2025. Baik Bunda-bunda, UKOM ada 180 soal yang harus Bunda-bunda kerjakan. Dan yang saya ketahui, soal-soal UKOM tidak bisa dibilang sulit.
Dikarenakan soal UKAM bersifat analisis, bukan hafalan, ya Bunda-Bunda. Kalau hafalan, ya, emang susah kita mengingat 180 soal, ya. Tapi jika analisis pasti, ya, pasti kalau menganalisis kita sudah tajam untuk melihat soal, ya, akan mudah. Oleh sebab itu, Andin izin untuk, ya, memperkenalkan kendaraan yang nantinya, ya, bisa membantu bunda-bunda Trik-trik. untuk menuju kompeten. Ya, ini bunda-bunda semua. Ya, MCU adalah lembaga fasilitator dan juga bimbingan belajar. Bunda-bunda di sini MCU mengadakan bimbingan belajar di periode Januari, bunda-bunda. Ya, ada 3 kelas bunda-bunda yang bisa bunda-bunda ikuti. Ya, di kelas reguler di 10 kali pertemuan, tapi bunda-bunda tidak mendapatkan tryout. Ya, di harga 129. Ya, bunda-bunda pada malam hari ini masih bisa mendapatkan harga promonya. Ya, dan di kelas eksklusif ada 20 kali pertemuan, tapi tidak mendapatkan tryout. Ya, bunda-bunda cukup membayar 179. Tidak perlu bayar yang 229-nya. Terus di kelas akselerasi, bunda-bunda, ya, ada 20 kali pertemuan. Tryout-nya di 1 kali, ya, Bunda-bunda nanti akan mendapatkan tryout yang sudah berbasis CBT, yang sudah berbasis dengan waktu. Di harga 199. Oke, kita kan sama-sama wanita ya bunda-bunda. Mungkin kita melihat harganya. Ada yang paling murah dan juga ada yang paling mahal. Silahkan bunda-bunda ikuti. Di sini Andin tidak bermaksud untuk menggurui bunda-bunda semua. Tapi di sini Andin menyarankan untuk bunda-bunda mengikuti bimbel kelas akselerasi. Kenapa, Mbak? Ya, di sini bunda-bunda bisa dapat 20 kali pertemuan, ya, dan bunda-bunda bisa dapat tryoutnya 1 kali 180. Ingat ya bunda-bunda, tryout ini ya bisa mengukur kemampuan sudah seberapa siap kita mengikuti bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar ini ada di setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Waktu bimbingannya berapa, Mbak? Ya, waktunya di jam 19.15, sama seperti webinar pada saat ini. Ya, nantinya bunda-bunda akan mendapatkan sertifikat. Nah, Andin izin bertanya bunda-bunda semua, di sini apakah sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan belajar MCU? Belum. Ada. Ya. Sudah pernah, Kak? Ya. Oke, ada yang sudah. Baik, sudah pernah. Ya, sudah pernah nanti bunda-bunda, kalau misalnya bunda-bunda ikut kelas akselerasi, bunda-bunda nggak perlu bayar 199. Bunda-bunda dapat potongan harga di 20.000. Ya, jadi di harga 179.000. Oke, bunda-bunda. Tim MCO akan mengirimkan linknya kepada bunda-bunda semua. Ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya, bunda-bunda? Lanjut soal, Kak. Lanjut soal, baik ya. Sebentar lagi kita akan lanjut soal. Lanjut soal aja soalnya kan kurang bagus Kak. Baik ya. Oke, bunda-bunda, tim MCU. Tim MCU akan mengirimkan bimbingan belajar kepada link pendaftarannya. Oke, kita bantu isi bareng-bareng. Apakah linknya sudah dibuka, bunda-bunda? Iya. Apakah bunda-bunda di sini ada yang sudah bergabung di bimbel bulan Januari? Andin izin bertanya. Mana mata pian? Sudah, Kak. Apa tuh mata pian? Oke, nah link pendaftarannya sudah dikirimkan
oleh tim MCU. Silahkan dibuka dulu Bunda-Bunda link pendaftarannya. Kita isi bersama-sama. Oke, di nama lengkap Bunda-Bunda isi namanya. Misalnya, nama saya Andin. Tulis Andin. Terus asal kampusnya, asal kampus Bunda-Bunda, universitas apa, univ apa silahkan ditulis ya. Terus emailnya, silahkan Bunda-Bunda isi email aktifnya Bunda-Bunda. Misalnya andini@gmail.com. Seperti ini. Nah, untuk program studinya Bunda-Bunda yang D3 Bidan, silahkan diklik D3 Bidan. Atau Bunda-Bunda ya, yang profesi bidan silahkan klik profesi bidan. Seperti itu. Tanggal pelaksanaannya UKOM-nya kapan? Yang belum tahu, pilih yang lainnya. Jawab belum tahu. Ya, yang sudah ketahuan jadwalnya di periode 1, silahkan ya. Nomor WhatsApp, kirim Bunda-Bunda nomor WhatsApp aktifnya Bunda-Bunda. Ya, yang sudah pernah ikut bimbingan belajar, Bunda-Bunda klik. Ya, pernah. Tinggal klik pernah ya. Ya, misalnya 08 berapa? Silahkan. Nah, bunda-bunda di sini ada 3 kelas. Andin menyarankan bunda-bunda semua untuk mengikuti kelas akselerasi. Kenapa begitu, Mbak Andin? Ya, di sini bunda-bunda ya bisa try out ya. Soalnya apakah sama pada saat bimbingan belajar? Jawabannya berbeda. Soal try out sendiri, ya, soal bimbingan belajar sendiri, nanti bunda-bunda semua punya punya banyak latihan soal mandiri. Seperti itu. Nah, bunda-bunda silahkan yang mau kelas akselerasi, klik akselerasi. Mbak, boleh nggak ikut kelas yang reguler yang 129? Silahkan bunda-bunda. Ya, silahkan daripada bunda-bunda tidak ikut sama sekali, ya, tidak ikut sama sekali bunda-bunda, lebih baik untuk mengikuti kelas reguler seperti ini ya bunda-bunda. Nah, untuk rekeningnya, MCU ada 2 rekening, ya, BRI dan juga BCA. Silahkan bunda-bunda pilih, ya. Konfirmasi pembayaran bisa ke Mas Faldi, Mas Adi, Mas Luki, tapi di sini saya menyarankan bunda-bunda untuk menghubungi Mas Luki. Kenapa? Nah, bunda-bunda yang baru bergabung pada malam hari ini, yang isi linknya bersama dengan Andini, nanti bunda-bunda akan langsung digabungkan oleh Mas Luki pada malam hari ini, seperti ini. Nah, dari mana bunda-bunda mendapatkan klik webinar? Nah, nanti bunda-bunda kirim. Oke, baik. Seperti itu. Ya, bunda-bunda. Oke, silakan bunda-bunda. Apakah ada pertanyaan? Boleh? Silakan bunda-bunda yang ingin bertanya sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Ada yang mau bertanya seputar bimbelnya MCU? Ingat ya bunda-bunda, isi linknya pada malam hari ini. Ya, karena bunda-bunda semua akan mendapatkan harga promonya sampai dengan tanggal 29 Desember. Ya, sampai besok bunda-bunda. Apakah ada yang ingin bertanya, bunda-bunda? Oke, Bunda Ana bertanya, untuk bimbel Senin sampai Rabunya, ya bimbelnya baik. Di sini Ibu. Oke, untuk bimbel Januarinya itu hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi setiap hari seperti itu ya Bunda Ana. Apakah file soal tryout-nya bisa dikasih ke peserta? Baik, file soal tryout-nya nanti akan diberikan ya, nanti pada saat selesai bimbelnya. Jadi Bunda Esther boleh bergabung di bimbelnya MCU di kelas akselerasi. Nantinya Bunda bisa langsung
mengikuti kelas tryout seperti itu. Oke. Di sini siapa yang sudah mengisi linknya? Andin mau dengar nih suaranya bunda-bunda pada malam hari ini. Izin, oke. Terima kasih Bunda Sonia sudah bertanya. Boleh Senin nggak bayarnya? Ya, Bunda maksimal di hari Minggu ya Bunda ya. Andin tunggu. Nanti Bunda Sonia boleh konfirmasi dengan Mas Luki, Mas Adi. Ya, ini nomornya silahkan. Yang mau ya konfirmasi ke Mas Faldi, Mas Adi, Mas Luki, atau yang lainnya. Silahkan Bunda. Oke, baik sudah. Oke, jadi siapa yang sudah bergabung? Bimbel MCU. Baik. Oke. Andin izin stop screen ya bunda-bunda semua. Nanti kita bahas kembali pertanyaan bunda-bunda nanti di akhir. Oke, kita lanjut untuk Ibu Dokter Rizka. Apakah suara Andin masih terdengar, Ibu? Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, izin bunda-bunda apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, Kak. Baik. Sudah. Sudah. Baik, masih semangat nggak nih untuk lanjut ke soal berikutnya? Masih, Kak. Masih semangat Semangat, ya? Kak. Oke, baik. Oke, Semangat selalu. baik. Kita lanjut. Ini untuk option yang salah, yang masih salah boleh untuk di screenshot, untuk pembelajaran, untuk evaluasi silahkan. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, soalnya sudah ditampilkan 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan Bunda-Bunda, Andin izin untuk matikan Sesuai dengan bidang pada kasus tersebut. komentarnya ya Bunda. Sama jenis kemasan keputihan berwarna kehijauan gatal dan berbau pernah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki dan melakukan kewajiban terhadap petugasnya. Baik Bunda, waktunya tersisa 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan Bunda-Bunda untuk meramaikan kolom chatnya. Oke, di sini sudah banyak sekali yang menjawab ya. Dominan sekali ini jawabannya. Variatif sekali ya. Oke, ada yang menjawab D, ada yang menjawab A, ada juga yang C dan juga B. Oke, beragam ya. Baik, Ibu Dokter Rizka, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Gih, Bu. Izin Ibu, apakah suara Andin masih terdengar? Oke, kita lihat ya bunda-bunda semua untuk jawaban di soal nomor 4 yang benar adalah yang B. Ya, silakan Ibu Dokter untuk menjelaskan terkait soal nomor 4. Dalam remaja pada kasus tersebut termasuk patologis Izin, Ibu, apakah suara Andin masih terdengar? berwarna kehijauan. Dengar. Terdengar. Yang ada CMS oleh sebab itu bidan berkewajiban bidan berkewajiban so ketuin mulai halil nih
Izin Ibu Dokter Rizka, apakah suara Andin masih terdengar, Ibu, untuk membahas di soal nomor 4? Mungkin Bunda-Bunda masih bingung, Ibu. Ikaw buah. Naingay tayo na. Oke, mohon ditunggu sebentar ya, Bunda-Bunda, untuk pembahasannya. Itu ibu harus jalan. Oh, ini kan. Mm. Itu perlu kasih Pak, kakak, KTP, sama ini akte yang dari rumah sakit. Oh. Izin Ibu Dokter Rizka, apakah suara Andin masih terdengar? Terlimpar mungkin ya. Teman-teman. Ya, Bunda. Halo, selamat malam teman-teman. Mas Operator izin konfirmasi untuk Ibu Rizka sedang ada kendala jaringan, akan segera masuk kembali ke dalam Zoom. Untuk sementara kita mohon izin kita langsung lihat untuk slide pembahasannya ya teman-teman. Nanti teman-teman boleh eh, membaca untuk slide pembahasannya, nanti untuk materinya akan dikirimkan juga ke dalam grup. Untuk sementara kita izin akan lanjut dulu ke soal nomor 5 agar untuk mempersingkat waktu. Silakan Mbak Andin mungkin boleh atau Mas Operator boleh dibantu di slide ke soal nomor 5. Silakan. Baik, terima kasih Mas Operator. Oke, Bunda-Bunda, ya, kita lanjut ya Bunda-Bunda ke soal nomor 5. Ya, ini untuk pembahasan option salahnya, yang masih salah boleh untuk di-screenshot untuk bahan pembelajaran dan juga evaluasi. Oke, Bunda-Bunda, kita lanjut ya Bunda-Bunda ke soal nomor 5. Ya, semoga Bunda-Bunda semua masih menyimak dan juga masih semangat. Ya. Oke, baik Bunda. Kita lanjut ke soal nomor 5. Andin, ya, 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, Bunda-Bunda. Baik, Bunda-Bunda, waktunya tersisa 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan Bunda-Bunda untuk meramaikan kolom chatnya. Oke, di sini sudah variatif sekali ya jawabannya. Ada yang menjawab A, D, C, dan variatif sekali. Oke, di soal nomor 5, ya.
Mungkin bunda-bunda ada yang ingin memberikan pendapat terkait mengapa memilih jawaban tersebut. Boleh bunda-bunda untuk di raise hand dan dinyalakan mikrofonnya. Apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya? Boleh bunda-bunda di raise hand terlebih dahulu. Oke, variatif sekali ya bunda-bunda. Ada yang menjawab D, C, dan banyak sekali. Gimana bunda-bunda? Untuk di soal nomor 5, apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya? Boleh? Oke, Bunda Lucia, silahkan Bunda. Jadi baik di sini kita lihat dari kata kuncinya seorang bidang koordinator ini melakukan pengkajian wilayah tentang kasus IMES pada remaja. Berdasarkan hasil analisis ditemukan penyebab IMS karena memiliki riwayat pekerjaan sebagai PSK di kota. Jadi bidang melakukan intervensi kelas edukasi remaja tentang pencegahan IMS. Di sini pertanyaannya, apakah evaluasi output intervensi yang paling tepat pada kasus tersebut? Di sini saya memilih outputnya menurunnya kasus IMS pada remaja. Oke, baik. Terima kasih Bunda Lucia yang sudah memberikan pendapatnya. Gimana nih bunda-bunda yang lain? Apakah ada yang mau memberikan pendapat terkait jawaban yang lain mungkin sambil menunggu Bu Dr. Rizka bergabung? Boleh dinyalakan. Boleh untuk di raise hand. Yuk, silakan bunda-bunda yang lain. Oke, Ibu Sri Fitriani, silakan monggo Ibu, dinyalakan mikrofonnya. Selagi menunggu Ibu Rizka kembali bergabung. Mari kita ramaikan untuk sesi diskusi malam hari ini. Silakan Ibu Sri Fitriani. Inci, terima kasih Mas atas kesempatan yang menjawab. Menurut saya, Mbak Andin seorang bidan koordinator melakukan pengkajian wilayah tentang kasus IMS pada remaja. Nah, keywordnya menurut saya itu IMS pada remaja karena pekerjaannya sebagai PSK. Bidan melakukan intervensi kelas edukasi. Nah, ada kelas edukasi di situ Mbak. Jadi evaluasi outputnya menurut saya adalah A Mbak. Pemahamannya meningkat dulu gitu. Makasih. Baik, terima kasih Bunda. Oke, ya, seperti itu Bunda-Bunda. Tadi sudah dari Bunda Lucia dan juga Bunda Sri. Ya, mungkin tadi ya, mohon maaf Andin tidak bisa menyebutkan satu Sri persatu. Fitriani Mbak. Enggih, baik. Ibu Sri Fitriani yang sudah memberikan pendapatnya. Seperti itu, Bunda-Bunda. Nanti gambaran pada saat bimbel, Bunda-Bunda bisa langsung tanyakan dengan dosennya, bisa langsung menanyakan apa yang belum Bunda-Bunda mengetahui. Dan pada saat bimbel, Bunda-Bunda di sana diajari baca soal cepat. Bagaimana sih kita menganalisis soal, ya, apalagi waktu kita untuk mengerjakan 1 menit, Bunda-Bunda. Ya, soalnya saja sudah panjang. Kita baca soalnya sudah habis 40 detik. Belum lagi kita masih bingung. Ini masuknya ke soal seperti apa ya? Nah, di situ kita di sana pada saat bimbel kita diajari baca soal cepat. Ya, nanti juga pada saat bimbel ya. Nanti pada saat UKOM, bunda-bunda belum tentu di sebelah kanannya sama soalnya, di sebelah kirinya sama, di depan maupun di belakang sama. Pastinya berbeda-beda. Bisa jadi bunda-bunda semua di sini ya. Misalnya, Andin mengerjakan soal mengenai nifas. Sebelah Andin belum tentu nifas bunda-bunda mengenai kegawat daruratan. Atau sebelah kiri Andin mengenai hamil. Atau yang
seperti itu bunda-bunda ya. Maka dari itu yang bisa kita andalkan adalah ya pikir cara kita untuk membaca soal seperti itu bunda-bunda ya. Andin salut sama bunda-bunda semua di sini yang masih semangat belajar. Mungkin dari bunda-bunda ada yang daerahnya sudah di jam lebih dari jam 20 ya, tapi bunda-bunda semua masih semangat untuk berlatih, untuk ya bimbing. Oke bunda-bunda, kita lihat ya untuk di soal nomor 5 yang benar dan juga yang salah. Ya, jawabannya sudah tepat. Yang masih salah jangan berkecil hati. Ya. Oke. Nah, sudah di-spill nih dari Bunda Nenci. Ya, Bunda benar 4 ya, Bun. Oke, Andin mau lihat nih sambil menunggu Ibu Dokter Rizka menjelaskan terkait soal nomor 5. Boleh nih bunda-bunda untuk meramaikan kolom chatnya. Andin mau tahu dari 5 soal yang diberikan benarnya berapa. Oke, baik. Link absen nanti akan diberikan ya bunda. Ya, di akhir. Ya. Oke, ada yang benar 4. Ada yang benar 3. Ada yang benar 5. Ada tidak? Bunda, boleh. Ya, salah satu berarti Bunda Dwi benar 4. Ya, bunda-bunda, ya, mungkin bunda-bunda bisa setiap hari mengerjakan 5 soal. Ya, 5 soal bunda kerjakan, terus bunda dari satu hari bunda benar 3. Untuk mencapai 180 soal, bunda-bunda harus mengerjakan soal 36 hari. Dengan konsisten mengerjakan satu hari 5 soal. Ya, satu hari 5 soal benar 3. 3 dikali dengan 36 berapa bunda-bunda? Boleh bantu ikutkan, boleh bantu untuk dihitungkan ya. Oke, baik Bunda Triana, silahkan Bunda. Oke, ya. Terima kasih Bunda. Iya Bunda, benar 108 soal. Bila Bunda-bunda semua benar 108 soal, kira-kira Bunda-bunda semua kompeten atau tidak Bunda? Andin izin. Ya, izin bertanya. Jawabannya adalah kompeten. Betul, ya. Iya. Jadi bunda-bunda konsisten mengerjakan satu hari mengerjakan 5 soal, benarnya 3 atau benarnya 4. Nah, itu sudah kompeten. Tetapi kalau bunda-bunda semua mengerjakan satu hari mengerjakan 5 soal, benarnya 2. 2 kalau dikali 36 hari, kira-kira benarnya berapa bunda? Boleh bantu untuk dihitung? 72. Baik, Bunda, terima kasih sudah bantu Andin untuk menjawab. Ya, kalau misalnya, ya Bunda, benarnya cuma 72 soal. Kira-kira Bunda-Bunda semua kompeten atau tidak? Tidak kompeten. Maka dari itu, Bun, ya, iya, belum kompeten, tidak kompeten. Maka dari itu, bunda-bunda, di sini Andin, ya pada malam hari ini anggap saja Andin sebagai anaknya bunda-bunda semua yang mengingatkan, mungkin anaknya bunda-bunda ya sudah sudah merantau, ya sudah berkeluarga, ya bunda-bunda di sini bunda-bunda selesaikan, ya bunda-bunda harus kompeten, ya. Nah, ada nih yang UKOM-nya di bulan Februari. Berarti tinggal hitungan hari
ya. Tinggal hitungan bulan, 1 bulan lagi Bunda, ya, untuk UKOM. Maka dari itu Bunda, di sini Bunda nggak boleh menyepelekan yang namanya waktu. Bisa jadi tiba-tiba Bunda, ya, mengulur waktu tiba-tiba 1 minggu lagi sudah kompeten, ya. Sudah UKOM. Terus bunda-bunda semua sudah tidak tidak ada persiapan dan akhirnya apa? Tidak kompeten. Baik, Andin lanjut. Ya, ini untuk pembahasan option yang salah. Izin diberi info kapan pelaksanaan bimbel periode 2 dan juga 3. Oke, pertanyaan Bunda Julita, Andin tabung terlebih dahulu ya Bunda. Nanti Andin izin bantu jawab. Ya, ini Andin stop screen. Ya Bunda-Bunda, di sini apakah sudah di screenshot atau belum Bunda-Bunda? Apakah suara Andin masih terdengar? Bagaimana Bunda? Sudah, baik. Ya, oke, baik. Ya, oke, Andin izin untuk stop screen terlebih dahulu. Oke, dari bunda-bunda semua, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali sambil mungkin menunggu Bu Rizkanya kembali hadir? Ya, boleh nih dinyalakan mikrofonnya yang mau tanya silahkan bunda-bunda. Ya, sebelum Andin tutup. Gimana bunda-bunda? Baik, dari Bunda Cut Nyakti, Kak minimal nilai agar kompeten berapa Kak? Ya, izin Bunda Andin belum tahu pastinya nilainya berapa, tetapi di sini Bunda-Bunda bisa konsisten ya sama seperti tadi Andin jelaskan. Ya, 1 hari Bunda-Bunda semua mengerjakan 5 soal benar 3. Ya, berarti 108 itu sudah termasuk kompeten Bunda-Bunda. Nah, Bunda Elis sudah bantu menjawab 91 soal. Ya, seperti itu. Oke, dari Bunda-Bunda yang lain. Oke, Bunda Eis bertanya, apakah ada tryout gratis? Enggak. Jawabannya adalah tidak ada. Tapi Bunda-Bunda bisa mengikuti tryout ketika Bunda-Bunda ya bergabung bersama bimbelnya MCO di kelas akselerasi Bunda. Di sana ya, dan di sana sudah berbasis CBT, sudah berbasis dengan Bunda semua ya. Dimohon untuk tidak keluar terlebih dahulu karena link had- link presensi hadirnya belum Andin berikan ya. Jadi Bunda Eis boleh Bunda untuk mengikuti kelas akselerasi biar dapat tryout gratisnya di situ ya. Bagaimana Bunda? Apakah sudah jelas? Ya, silakan Bunda-bunda yang mau untuk menyalakan mikrofonnya silahkan ya. Baik, soal latihan UKOM kemarin belum di-share di grup ya, Kak. Iya, Ibu. Ya, Bunda, belum ya, Bunda. Nanti dari tim MCO akan diberikan ya soal latihan UKOM-nya dan Bunda bisa langsung untuk mempelajari kembali. Ya, berarti Bunda Sus sudah pernah ikut bimbelnya MCU ya, Bun? Boleh nih, Bun. Dinyalakan mikrofonnya. Iya Bun, nanti akan ada absensi, jadi buat bunda-bunda semua jangan keluar terlebih dahulu. Gimana bunda-bunda? Silahkan dinyalakan mikrofonnya, tanya sama Andin. Ya, Andin mau tanya sama bunda-bunda semua. Di sini sudah ada yang isi linknya atau belum, bunda-bunda? Udah Mbak, cuman belum bayar. Bimbel maksudnya ya? Oke, sudah diisi linknya tapi belum bayar, Bunda. Nanti kalau sudah dibayar, ya minta sama suaminya, ya
Ya, suaminya lagi di mana? Minta tolong sama suaminya. Ya, bayarin bimbel. Ini untuk kesuksesan aku, ya, ayah gitu. Seperti itu ya, Bunda. Oke, sudah ada yang isi. Ya. Baik, Mbak. Nah, Bunda, Andin izin mengingatkan, bila Bunda sudah transfer, nanti Bunda bisa kirimkan bukti pembayarannya ke Mas Faldi, Mas Adi yang tadi namanya tertera ya, Bunda ya. Iya, Mbak, iya. Itu di nama ada tergantung lokasi loh, Mbak, daerah, Mbak. Itu menyesuaikan atau bisa ke semuanya, Mbak? Menyesuaikan Ibu, tapi kalau Ibu mau, Ibu sebelumnya sudah bergabung bersama dengan MCU, misalnya berkomunikasi dengan Mas Adi, nah, Bunda bisa komunikasi lagi dengan Mas Adi, nanti mendapatkan harga potongan, seperti itu Bunda. Ya, sudah isi link, tapi salah pilih Oh, yang gitu. atas. Nggih, seperti itu Bunda. Bunda sebelumnya sudah pernah ikut bimbel MCU di bulan Desember ini? Pernah, Mbak, pernah. Nah, Udah pernah bicara sama Mas Faldi, sama Mas Luki. baik. Nah, Mm-mm. Ibu Bunda nanti boleh hubungin Mas Faldi atau enggak Mas Luki, minta konfirmasi. Nanti Bunda mendapatkan tidak perlu bayar. Misalnya Bunda mengikuti kelas akselerasi, Bunda nggak perlu bayar 199, tapi Bunda cukup bayar 179. Ya, seperti itu Bunda-Bunda silahkan Bunda-Bunda yang mau ukomnya di bulan Februari, Februari. Maret, silahkan ikuti. Ya. Iya, soalnya kan Mbak di pengisian link itu kan saya lihat kalau untuk daerah Sumatera kalau nggak salah Mas Karim apa ya? Iya, Iya ya, Bun. iya Mm-mm. kan. Nah itu eh, yang masih ragu-ragu ini ke rekening lapornya atas nama siapa gitu. Baik, Makasih Gus. sebelumnya. Nggih, Ibu. Ya, Bunda, nanti boleh Bunda, misalnya Bunda mengikuti bimbel di bulan Desember. Kemarin menghubungi Mas Faldi. Nanti Bunda boleh langsung ya menghubungi Mas Faldi kembali untuk konfirmasi. Nanti Bunda mendapatkan mendapatkan harga potongan seperti itu. Oke, masih bingung nih. Andin izin share screen kembali untuk ya. Seperti ini, Bunda. Bunda, di sini ada nomor rekeningnya. Bunda bisa transfer di BRI ataupun di BCA. Andin tunggu malam ini. Ya, biar Bunda-Bunda mendapatkan harga promo. Nggak perlu bayar di harga 299 ataupun 229. Ya, nah, ya. Bunda sudah terlihat. Ini nomor rekeningnya, Bunda. Silahkan, Bunda. Ini rekeningnya MCU ya, Bunda. Silahkan. Ya, atau yang mau di screen. Ya, atau kalau misalnya Bunda mengirimkan, ya membuka linknya yang tadi Andin kirimkan, nanti di situ sudah terpampang nomor rekeningnya seperti itu. Baik, ya. Oke, Bunda-bunda, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum Andin tutup pertemuan pada malam hari ini? Atau yang masih bingung mau ikut bimbingan belajar yang mana? Silahkan ditanyakan, Bunda-bunda. Bagaimana, Bunda? Apakah suara Andin masih terdengar? Masih Kak. Ya, Bunda. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali perihal bimbingan belajar dan yang lainnya? Boleh Bunda dinyalakan mikrofonnya atau yang Bunda masih belum bisa untuk menyalakan mikrofonnya boleh di kolom chat ya. Bunda Dewi, ini ya Bunda nomor rekeningnya tadi Bunda chat pribadi Andin. Sudah jelas Bunda Dewi?
Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Bolehkah besok baru dibayar? Baik, terima kasih Bunda Helena sudah bertanya. Boleh, Bunda. Ya, yang penting Bunda ya, salin salin linknya terlebih dahulu, kirim ke suaminya atau ya, dikirim terlebih dahulu di nomor WhatsApp ya. Nanti Bunda boleh kirimkan ya. Boleh mengisi linknya besok ya. Seperti itu. Tapi Andin menyarankan bunda-bunda semua untuk mengirimkannya pada malam hari ini, pada saat Andin masih ada di sini. Kenapa nih Bunda Helena belum ya? Besok Bunda, kenapa Bunda Helena? Oke, dari Bunda Sonia, kamu mau nanya, kalau pernah ikut dapat potongan harga kakak? Jawabannya dapat ya. Bunda Sonia mau ikut kelas yang mana? Kelas akselerasi silakan diikuti. Ya, silakan diikuti. Ya, kemarin Bunda Sonia menghubungi siapa sebelumnya? Ya, mengirim nomor rekeningnya ke siapa sebelumnya? Andin izin bertanya, Bunda. Bagaimana Bunda Sonia? Bagaimana Bunda Sonia? Kemarin dikirimkan ke siapa? Ini nama-namanya? Nah, Bunda bila kemarin menghubunginya Mas Karim, nah nanti Bunda menghubungi Mas Karim kembali. Nanti Bunda bisa mendapatkan harga potongannya. Seperti itu Bunda. Apakah sudah jelas suara Andin? Penjelasan dari Andin? Bagaimana? Oke, Bunda Asma. Ada Bunda link absensinya nanti akan dikirimkan. Oke, ya. Karena sudah di jam 20.48 waktu WIB, ya. Dari bunda-bunda semua, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum Andin tutup? Izin bertanya, Iya, eh Bunda Elis. iya, selamat malam. Malam, Bunda. Em, apakah ada potongan harga untuk pendaftaran sebelum hari Senin? Untuk hari Senin, ya. Ya, Oke. Oke. Bunda, ini bimbelnya terbatas, Bunda. Bunda kenapa mau di hari Senin, Bunda Elis? enggak, Boleh cuma Andin tahu? tanya doang. Tanya Oke, doang, iya. baik ya. Ya, Bunda. Jadi Bunda boleh di hari ini, ya. Hari Ya, ini atau dan besok? ya, karena harga promonya sampai di tanggal 29 aja. Ya, Oh iya, iya. Andin menunggu ya kabar Ya. baik dari bunda-bunda semua kompeten. Ya, seperti itu Bunda Elis. Terima kasih informasinya. Baik, sama-sama Bunda. Kak Amrina, Bunda Amrina, kenapa Bunda mau dibayar di hari Senin? Ya, boleh Bunda ditransfer sekarang. Ya, nggak bisa ke banknya, boleh banget Bunda. M-Banking, ya minta tolong suaminya untuk ditransferkan melalui M-Banking. Ya, seperti itu Bunda Amrina. Ya, Assalamualaikum, izin Bunda nanya. iya Bunda Susi. Nah, gini Bun, saya kan baru masuk tadi, jadi saya nggak Baik. tahu pemberitahuannya. Ini eh, bimbelnya hari apa aja ya Bun? Oh baik Bunda Susi. Andin izin menjelaskan kembali ya Bunda-Bunda. Oke, untuk bimbelnya di hari Senin sampai dengan hari Jumat Bunda Susi. Nah, di sini ada tiga kelas Bunda.
ya, ada kelas reguler di harga 129 ya, tapi 10 kali pertemuan saja. Ya, untuk di kelas eksklusif Bunda-bunda ya, di harga 179. Ya, waktu ya 20 pertemuan tapi tidak mendapatkan tryout. Nah, di kelas akselerasi Bunda-bunda 20 kali pertemuan, tapi bunda-bunda dapat tryout. Nah, seperti yang Andin tahu, tryout itu untuk mengukur kemampuan kita. Sudah seberapa siap sih kita untuk menghadapi UKOM di bulan depan, atau 3 bulan lagi, atau 5 bulan kembali. Seperti itu, Bunda. Di harga 199. Nah, waktunya pada 19.15. Bila bunda-bunda tidak bisa bergabung, ya tidak bisa hadir, nanti bunda-bunda akan diberikan ya rekaman videonya, pembahasannya, dan juga PowerPoint-nya. Seperti itu soal-soalnya. Seperti itu Bunda Susi, apakah sudah jelas? Oh, jelas, Bun. Iya, Bunda. Baik, Bunda. Oke, ini Andin izin untuk stop screen. Bunda-bunda, boleh nih Bunda-bunda, Andin mau lihat wajah cantik Bunda-bunda pada malam hari ini. Kita akan ya foto bersama, ya, dokumentasi. Oke, terima kasih yang sudah menyalakan kameranya. Masya Allah, cantik-cantik ya. Oke, masih semangat ya. Baik, Bunda. Tadi Anda sudah mengirimkan link untuk pendaftaran bimbingan belajar. Apakah tadi Bunda-Bunda sudah salin, sudah dikirim ke suaminya atau anaknya? Sudah apa belum nih Bunda? Andin izin ya. Mau mendengarkan suaranya Bunda-Bunda. Sudah atau belum? Sudah. Baik, jika sudah ya, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Apa sih yang nggak penting? Baik. Wah, sudah. Wah, Bunda Niluh Sri sudah hafal sekali ya gayanya MCU, yaitu C. Oke. Oke, Bunda-bunda boleh nih ya. Tangannya dibentuk C. Ini adalah bentuk kita kompeten ya. Ya. Semoga bunda-bunda yang hadir webinar pada malam hari ini, bunda-bunda nanti bisa lulus kompeten 100%. Amin. Amin. Ya. Amin. Amin. Oke, sudah. Yang mau rapi-rapi, yang mau pakai lipstick terlebih dahulu, ya boleh dipakai sebelum Andin foto nih bunda-bunda. Wah, cantik-cantik sekali bunda-bunda pada malam hari ini ya. Baik, Bunda. Kita gaya bebas terlebih dahulu ya, Bunda ya. Berikan senyum terbaiknya. Silahkan bunda-bunda. 3, 2, 1. Oke, ditahan terlebih dahulu. Slide berikutnya. Masih slide berikutnya sempat masih bikin masuk slide tadi. Oke, tunggu sebentar Bunda. Oke, slide berikutnya. Terus gimana? Itu slide berapa? Oke, Bunda. Sekarang gaya bebas ya, Bunda-bunda boleh. Nih. Gaya MCU ya. Bebas, Mak. Oke, kompeten. Biar bunda-bunda semua nanti kompeten 100% di 2025. Amin. Oke. Sudah siap? 3, 2, 1. Kalau belum. Ditahan sebentar, Bunda. Slide berikutnya. Semua Oke. Baik. Terima kasih, Bunda-bunda. Oke, Andin izin untuk mengirimkan link presensi pada malam hari ini ya Bunda. Oke, linknya sudah dikirimkan ya Bunda-bunda. Silahkan Bunda-bunda disalin dan diisi ya.
Baik, Bunda-Bunda. Ya, mungkin Ibu Dokter Rizka sedang ada kendala di jaringan di luar sana. Jadi Andin izin tutup pada webinar pada malam hari ini. Ya, link presensinya sudah dikirimkan di kolom chat. Bunda-bunda silakan ya diisi presensinya. Mungkin itu saja yang bisa Andin sampaikan. Ya, saya mau bunda-bunda semua kompeten 100%. Amin. Ya, biar suaminya, anaknya bisa datang ke wisuda bunda-bunda semua. Ya, oke. Trouble Kak, nggak bisa dibuka. Oke, mohon ditunggu sebentar ya bunda-bunda. Apakah bunda-bunda yang lain sudah bisa membuka link presensinya? Baik, nanti ya Bunda Eis akan dikirimkan fotonya ke dalam grup. Ya. Oke, mohon ditunggu sebentar ya Bunda-Bunda presensinya. Ada kendala ya. Halo. Oke, dimohon menunggu sebentar ya Bunda. Mungkin banyak sekali ini yang mengisi ya Bunda ya. Dari keperawatan dan juga kebidanan banyak sekali. Oke, pendaftaran link presensinya sudah Andin kirimkan kembali dan juga link pendaftaran bimbelnya boleh bunda-bunda untuk disalin ya, dibuka ya. Kalau masih bingung boleh hubungi kontak person yang tadi Andin tampilkan. Ada Mas Faldi, Mas Adi, Mas Luki, Mas Gufron, ya, Mas Karim, silahkan bunda-bunda. Oke, apakah sudah bisa dibuka link presensinya? Coba Bunda dibuka Bunda. Sudah. Bunda Nur Zakia, kenapa Bunda belum bisa? Boleh diulang Bunda? Nggak bisa dibuka. Sudah bisa Bunda dibuka Bunda? Coba Bunda diulang kembali membuka linknya ya Bunda. Mungkin jaringan dari Bunda-Bunda masih error Bu. Sudah bisa dibuka Bunda? Ya. Mungkin bisa di-refresh Chrome-nya atau udah bisa. Baik, terima kasih. Langsung diisi ya Bunda Aisyah. Bunda, Oke. izin nanya. Baik Bunda, kenapa Bunda? Ini tanggal pelaksanaan hukumnya maksudnya kayak mana? Bagaimana Bunda? Tanggal pelaksanaan hukumnya diisi. Tanggal pelaksanaan UKOM, Bunda bisa klik yang lainnya. Ya, gitu, jawabnya belum tahu. Ya, atau belum pasti. Seperti itu Bunda. Kasih Bun. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa Adin sampaikan. Bunda-bunda boleh disalin link pendaftaran bimbel dan juga link presensi webinarnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Andin sampaikan. Ya, Andin mewakili tim MCU yang lain pamit undur diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Iya, Bunda, sama-sama. Ya, semoga kompeten ya, Bunda-Bunda. Amin Allahumma amin. Terima kasih, Mbak. Iya, Bunda. Ya, Andin tunggu kabar baiknya. Hubungi Andin ya, Bunda ya. Terima kasih, Bunda. Bagaimana?